Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa keluar mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Nah, kali ini kita silaturahmi di rumah Ustadz Jailani. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang masalah hikmah, masalah kehidupan bersama rekan-rekan juga, ada Rian sama Eko. Siapa tahu ada hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Amin. Oke, langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol sama Ustadz Jai. Dan kita ngobrol begini, ini metode namanya. Nggak perlu banyak-banyak kamu kumpul dengan kawan kamu, ada keunikan kamu untuk menghidupkan hati kamu sendiri, bukan hati kawan kamu. Yuk, kita zikir sebentar, kayak pembina besar lah kayak itu, kadang ibadah belang-belang kan. Tapi bukan untuk menjadi kiai, bukan untuk apa? Untuk menghidupkan hati sendiri. Nanti lama-lama dari hal sepele itu nanti kamu ngerasain sendiri. Iya. Kamu ngerasain sendiri, kawan kamu sendiri ngerasain nanti butuh dengan asma Allah itu. Kenapa? Dia akan merasakan ketenangan. Karena asma Allah itu sama seperti meruqyah. Dia akan menghancurkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, bahkan menghancurkan sesuatu yang buruk ada di sekitar kita. Itu kalau termakom di dalam hati, bahkan sampai langkah perbuatan. Untuk memakamkan di hati aja perlu proses, karena menggedor hati kita yang berlapis dengan dosa, berlapis dengan masalah itu tidak mudah. Ketika kamu masalah kamu banyak, masukkan asma Allah itu aja susah. Nembus ke dalam kolbu itu nggak mudah. Di mulut betul kamu ya Latif, di hati betul katamu ya. Di mulut kamu katakan ya salam, di hatimu ada nggak salam? Ya Latif ya salam, ya Rozak ya Allah, atau ya Latif ya Rozak ya salam ya Allah, ada nggak di hati? Ya Latif ya salam, ya Rozak ya Allah, ya Latif, menggema di hati ada nggak? Karena kalau udah menggema di hati, yakin pikiran kamu akan terkalahkan dengan asma itu. Ketika hati ini dikendalikan dengan asma Allah, insya Allah hidup kamu nggak resah gelisah. Karena banyak orang yang resah gelisah itu tidak ada lain, hatinya banyak kosong, pikirannya banyak memimpin nafsunya. Tuh, kamu kalau gelisah. Kenapa? Kamu selalu membanding-bandingkan antara ilmu dan harta itu, seakan-akan harta itu segalanya. Padahal kalau mau kembali ke hadis Rasul, untuk melihat harta itu jangan ke atas ke bawah, melihat ilmu baru ke atas. Baru kamu jadi orang pandai bersyukur di hadapan Allah. Kalau melihat ilmu ke atas berarti kamu mau belajar terus dalam hidup. Tapi kalau kamu melihat harta itu ke bawah, artinya kamu mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa kebeli rokok hari ini. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa ngopi ya Allah. Sederhana aja bersyukur itu. Kamu bandingkan dengan orang-orang yang lebih susah dari kamu, banyak lah. Tapi kalau kamu bandingkan diri kamu dengan orang-orang yang lebih dari kamu, yang ada kamu akan bermental tempe, mental kerupuk. Akhirnya apa? Bergaul dengan orang kaya kamu minder, bergaul dengan orang-orang hebat kamu minder. Kenapa? Karena merasa tidak punya. Jadilah mental baja, walaupun kamu terlahir dari golongan orang-orang yang susah. Orang susah itu kan mentalnya lemah, kalau dia imannya lemah. Itu kamu syukur orang yang punya iman, dia akan kuat mental. Orang yang kuat mentalnya salah satunya hatinya kokoh memuji Allah. Dia tidak silau melihat dunia ini, melihat kekayaan orang tidak silau, melihat kehebatan orang tidak silau. Yang dia silaukan adalah ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ciptakan hidungku bagus ya Allah, mataku indah. Harus pede kamu diciptakan, bangga, senang, bersyukur tandanya. Jangan kamu bandingkan kamu dengan orang-orang yang lebih ganteng dari kita. Ujung-ujungnya nggak percaya diri gitu. Percaya diri itu sendiri adalah bagian daripada bersyukur. Syukuri.
Kamu bandingkan dengan orang-orang yang lebih jelek dari kamu. Banyak. Ada yang orang cacat, ada orang yang lebih parah lagi dulu. Bersyukur kamu itu. Makanya pede itu perlu percaya diri. Karena orang percaya diri itu bagian tanda orang bersyukur ya. Baru kamu akan lebih mantap lagi iman kamu. Tidak mudah butuh sholat itu, tidak mudah. Butuh ingat Allah tidak mudah. Telinga kita, hati kita banyak tertutup. Kenapa? Karena banyak makanan haram yang masuk ke tubuh kita. Makanan haram itu bukan berarti makanan enak aja yang masuk ke tubuh. Setiap makanan ketika kita lupa ingat Allah itu sudah jadi makanan haram. Itulah yang menutup yang namanya qalbun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim wa ala absarihim gisawatu alahum azabun azim. Jadi ajab yang terbesar pada diri kita itu ketika hati kita tertutup atau telinga kita tertutup. Sudah tahu jelas-jelas ada suara bagus nih. Oh, kawan kamu sakit. Ini kan suara bagus. Bagus kamu untuk beribadah. Wah, segera tengok kalau tahu kawan sakit. Atau suara ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahu ada suara bagus, tapi kamu tidak perhatian. Berarti kamu masih tertutup. Banyak lapisan-lapisan menutup kolbu itu banyak. Jangan dikira kita mengaku beriman terus hebat. Tidak. Orang beriman pun akan diuji dengan lapisan kebaikan. Ada kita mampu, kita ngedengar, sini butuh pertolongan. Ini kan bagus nih, kesempatan bagus. Karena kita tidak ada daya, kadang kita coba, sudahlah nggak punya apa-apa ini. Tidak seperti itu. Kalau dia sungguh-sungguh. Ada proses bagus, cepat dia, cepat tanggap. Nah, nggak mudah seperti itu. Tapi itulah perjalanan itu. Jadi orang benar itu tidak mudah. Makanya karunia orang bisa berbuat baik itu. Karena berbuat baik itu pada intinya tidak pilih kasih. Tahu kok tidak pilih kasih. Kamu rawat persahabatan kamu itu. Tidak mudah kamu bisa akur Andre, Rian, Eko. Ini kalau kamu sudah mengerti kekurangan kamu orang masing-masing saling memaafkan, baru kamu ketemu yang namanya surganya Allah. Apa surganya Allah itu? Sederhana. Bisa saling memaafkan. Tidak pendendam. Saling tolong menolong di antara kamu. Itu udah surga bagi kamu bertiga, tapi itu surganya Allah tuh seperti itu. Tidak hanya mengingat atau memikirkan kekurangannya, tapi yang dirawat, yang dikenang adalah kebaikannya. Kalau kebaikan itu terjaga antara kamu saling berbuat baik, maka akan hadir yang namanya take and give atau ridho birido. Maka akan berkah, usaha kamu berkah, rezeki kamu berkah. Rezeki berkah itulah yang akan mencukupi kehidupan kamu. Bukan masalahnya kamu di atas atau di bawah. Bukan masalahnya kamu anak buah atau Rian Pos. Bukan hidup ini. Saling bantu-membantu itulah ada keberkahan. Kalau sudah melewati masa kesusahan, tapi masa ujian tadi. Kamu diuji cemburu dengan Rian kok kebeli ini kan cemburu namanya. Tapi kalau kamu masih ini terjaga di hati kamu, rusak ibadah kamu. Bukan seperti itu. Setiap manusia punya rezeki masing-masing. Kalau kamu mau lebih dari Rian, kamu kerja di bengkel, kerja sampingan dong. Miara kambing apa, miara kerbau apa, sapi apa, atau miara motor yang banyak. Iyalah. Sebanyak-banyaknya. Iya, tapi yang berkah juga, jangan motor bodong kamu. Minimal itu yang berkah. Pelajari hal-hal sepele sekecil itu. Cari keberkahan hidup yang bisa menyenangkan orang lain. Hal-hal kecil dipelajari, detail-detailnya. Biar kita sendiri teliti, tidak jorok. Kenapa? Karena sumber iman itu tidak ada lain adalah kebersihan. An-nazafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Bersih itu adalah bagian daripada keimanan. Harus bersih lahir batin.
Artinya bersih juga, jalannya bersih. Jangan jalan kotor. Kalau jalan kotor hasilnya juga kotor. Yang namanya barang kotor, kalau ibarat kotoran itu, walaupun ujungnya aja kotor, tetap kotor. Nah, kamu belajar itu aja, bisa beribu-ribu tahun kamu untuk memperbaikinya kan. Kenapa? Tidak mudah loh. Kita untuk benar aja tidak mudah, apalagi untuk lebih benar ya. Hidup tuh nggak mudah. Benar ya? Benar Ustaz. Hidup itu sebenarnya mudah ya. Hah? Hidup itu sebenarnya mudah. Mudah, kalau kamu pikir mudah ya mudah. Cuman prasangka orang-orang itu yang bikin susah mungkin. Kalau menurut dia susah. Kalau orang selalu berpikiran susah ya jadi susah gitu aja. Kalau kamu tahu. Berarti Kalau dibuat senang ya senang-senang aja. berarti benar Tat ya, Allah itu bersama prasangka hambanya. Ya iyalah, kalau prasangka kamu baik akan baik, prasangka buruk ya akan buruk. Makanya tadi kalau awalnya kamu baik sangka dengan Allah, akhirnya pun selalu baik dengan Allah kamu. Apalagi dengan orang seperti itu juga dengan orang. Dengan Allah pasti, dengan orang juga pastilah kalau kamu baik sangka terus. Makanya untuk menembus kebaikan tadi, baik sangka dengan orang ya kamu berbuat baik. Lama-lama tertutup keburukan orang. Kecuali kalau sekali dua kali sudah berbuat baik, ya kamu juga harus punya prinsip. Oh ini harus ditinggalkan, bangke ini kalau udah kayak gini. Gak bisa. Tetap kamu juga harus punya prinsip, punya target kalau bahasa keren zaman sekarang itu. Wah ini sudah buruk, nggak mungkin saya teruskan, tinggalkan, ngapain? Tapi oh ini baik, teruskan, itu prinsip namanya. Kamu sama seperti kamu berkawan. Oh ini bikin saya baik, teruskan, bikin saya buruk. Ya sudah pelan-pelan kamu mundur. Kalau ibarat pepatah itu ya buat apa kita berkawan-kawan beribu-ribu kawan, tapi kita sendiri bagaikan mandi di dalam kubangan air ini kotor. Kira-kira enak enggak? Lebih baik kamu di kubangan air kecil tapi jernih, itu lebih baik. Harus begitu. Gak ada yang ceritanya orang jualan ikan asin gak bau ikan asin. Gak ada ceritanya orang yang jualan minyak wangi gak bau minyak wangi. Jadi hidup ini kembali ke diri kita masing-masing. Sanggup nggak bergaul dengan orang baik itu? Kalau bergaul dengan orang jelek mah gampang. Nggak bergaul aja kita sudah jelek, bener nggak kok? Benar. Kita nggak bergaul dengan orang jelek kita aja udah jelek kok. Iya, apalagi bergaul dengan orang jelek. Maksudnya nggak bergaul dengan orang buruk aja kita sudah buruk, apalagi bergaul dengan orang buruk, tambah buruk itu kalau mau tahu. Kita bergaul dengan orang baik aja belum tentu kita baik. Artinya prinsip hidup itu harus tahu mana ini yang baik, oh mana yang buruk. Yang baik belajar untuk baik, yang buruk udah pelan-pelan kita tinggalkan. Ini dikatakan ya itu. Kalau kata Rasulullah itu apa? Lupa hadisnya, kamu yang ingat. Malayaknihi kayak gitu apa tuh? Min husni islamil mar'i tarkuhu min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Nah, ada yang hafal. Ustaz soalnya belajarnya sama dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Min dari, min husni ya, bisa berubah artinya. Sebaik-baiknya. Nah, min husni islamil mar'i, Islam seseorang ini, tarkuhu malayakni, sebaik-baik Islam seseorang ini meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebaik-baiknya Eko adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Eko. Gitu.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Enak diucapkan, prakteknya tidak mudah. Harus sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh tidak akan susah dalam hidupnya. Gimana mau susah orang sungguh-sungguh? Nggak ada kesusahan bagi orang yang juhud, kalau kamu tahu. Orang yang juhud itu adalah orang yang tidak pernah kenal menyerah dalam hidupnya. Nggak ada susah. Susah nyari jodoh katanya. Nggak ada susah bagi yang juhud. Dia yang juhud itu nggak kenal putus asa. Loncat sana, loncat sini, cari atas, cari bawah, di bawah nggak ada, nyari di atas, nggak ada di atas, nyari di samping. Masih nggak ada juga, berdoa siang malam dengan Allah. Masih nggak ketemu juga, nyari terus. Itu orang sungguh-sungguh. Jangan tuh, ya Allah susah amat nyari bodoh, nyari jodoh. Itu orang mengeluh namanya. Nggak ada susah bagi orang yang sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh masih susah, berarti belum sungguh-sungguh. Kamu mau kaya, gampang mau kaya itu. Sungguh-sungguh. Kecuali kamu mau miskin, ya sudah santai-santai aja. Kenapa? Miskin juga belum tentu susah kok. Ya, banyak orang miskin santai hidupnya. Itu, tapi ya itu, kalau nggak punya iman jadi kufur. Orang santai itu santai. Berarti maknanya miskin artinya bergerak, miskin artinya diam, kaya itu bergerak gitu ya Ustadz ya. Kalau dimaknain gitu nggak apa-apa kan Ustadz? Bisa juga. Miskin artinya diam, kaya itu bergerak. Kalau kamu bergerak asalnya ngomong nyari duit ya banyak duit. Bergerak nanam singkong ya kamu banyak singkong. Bergerak nanam cabai ya banyak cabai. Jadi apa saja kalau bergerak itu kuncinya orang kaya. Susah. Manusia susah tuh banyak mikir aja. Tapi lebih baik itu daripada tidak mikir. Herok lagi. Ya mikir aja tidak berbuat. Masih lebih baik, masih mikir. Yang kayak ini mikir, nggak berbuat enggak. Karena berpikir itu sendiri adalah bagian mengawali kamu untuk lebih baik hidup kamu. Merenung kamu, kayak orang lama merenung. Tapi ya harus cari solusi gitu caranya. Harus punya target hidup ini. Target saya gini. Masalah keberhasilan baru jangan ngikuti target keberhasilan itu. Tapi hidup harus punya target. Tapi keberhasilan jangan ngikuti target. Karena ukurannya tak terhingga namanya. Demikian sahabat-sahabat apa yang jadi obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan apabila ada salahnya itu datangnya dari kita semua, dari manusia, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada hikmah yang bisa kita petik bersama-sama. Demikianlah, besok kita sambung lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.